Tidak, ini mustahil. Gumam penguasa makam kematian tampak kaget dan marah. Saat ini, dampak ledakan yang mengerikan masih melanda langit dan bumi, namun kekuatannya melemah sedikit demi sedikit. Menurut prediksi penguasa makam kematian, situasi yang paling mungkin terjadi adalah Raja Hantu Senming akan hancur total, hanya tersisa nafas terakhirnya, dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Tapi di depannya, mustahil, bagaimana Raja Hantu Senming bisa menghilang? Gumam penguasa makam kematian tidak peduli dampaknya masih melanda dirinya. Dia memegang sabit dewa kematian di depannya, mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap dia telah sampai di lokasi Raja Hantu Senming sebelumnya. Pasti bersembunyi di suatu tempat, pasti ada. Pikir penguasa makam kematian tampak galak saat dia mencari dengan panik di area ini. Setelah pertempuran hebat, dia hampir terluka parah. Jika pada akhirnya tidak ada hasil, hal ini tidak dapat diterima oleh penguasa makam kematian. Namun, kekosongan di depannya telah lama berubah menjadi aliran besar partikel yang perlahan pulih. Di bawahnya, ada bumi yang runtuh, jurang yang gelap, dan punggung bukit Guiwei yang seperti reruntuhan. Terutama di inti ledakan kristal sumber laut mati, terdapat jurang besar di bawahnya, dan aura pembunuh laut mati yang mengerikan masih melonjak. Tidak ada cara untuk menyembunyikan orang. Namun Raja Hantu Senming menghilang dengan cara yang aneh. Bagaimana bisa? Dan ketika penguasa makam kematian dengan panik mencari Raja Hantu Senming di luar punggung bukit Guiwei. Setelah dampak ledakan melemah, jeritan dan raungan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergema, seperti neraka. Melihat sekeliling, dunia ini berantakan. Dampak ledakan kristal sumber laut mati begitu kuat sehingga meskipun jaraknya sangat jauh, dunia di luar punggung bukit Guiwei masih terkena dampak yang mengerikan. Retakan tersebar di seluruh bumi. Batuan, puncak, bukit, dan semua pohon berubah menjadi abu. Itu membentuk sabuk reruntuhan yang mengejutkan yang menyebar sejauh puluhan juta kilometer. Meskipun banyak ahli transenden yang menonton dari kejauhan telah melarikan diri dan segera mundur, mereka masih terkena dampak mengerikan dari kristal sumber laut mati. Mereka semua berlumuran darah, dan hampir sepertiga dari mereka jatuh di tempat. Orang-orang yang tersisa bahkan lebih menderita, hampir semuanya terluka parah, kehilangan lengan dan kaki, dan kesakitan yang luar biasa. Hanya ada satu orang yang bersembunyi di sudut kehampaan yang tidak mencolok, dia tidak terluka oleh ledakan kristal sumber laut mati dan melihat sekeliling dengan takjub. Kristal sumber laut mati ini memang terkondensasi dengan kekuatan ganas dari niat membunuh di laut mati. Terlebih lagi, ini berkali-kali lebih ganas daripada kekuatan niat membunuh di laut mati biasa. Kekuatan yang meledak dalam sekejap membuat mustahil untuk bahkan transendensi rangkap 3 dapat dengan mudah menolaknya. Ini luar biasa. Gumam Qin Chen tampak terkejut. Ketika kristal sumber laut mati menyerang sebelumnya, dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam ledakan tersebut. Kekuatannya begitu kuat bahkan pada saat ini, dia ketakutan. Hanya saja kekuatan yang terkandung dalam kristal sumber laut mati adalah kekuatan niat membunuh di laut mati. Karena Qin Chen telah menguasai sebagian dari niat membunuh di laut mati, dan dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, meskipun dampaknya kuat, itu tidak cukup untuk dibuktikan. Namun, ini juga karena saya berada di pinggiran. Jika saya berada di pusat ledakan, semuanya akan sulit untuk dikatakan. Gumam Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dan ketika Qin Chen masih punya waktu untuk menganalisis dan memahami kekuatan kristal sumber laut mati di punggung bukit Guiwei, penguasa makam kematian tampak sangat terkejut dan marah. Dalam pencariannya, tidak ada jejak Raja Hantu Senming, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Apakah ini fluktuasi kekuatan ruang? Tiba-tiba, penguasa makam kematian sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya mengecil. Dia menjelajahinya dengan tangannya yang besar, dan kekuatan tak terlihat melonjak ke tangannya. Dia merasakannya dengan hati-hati, tapi wajahnya menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, penguasa makam kematian menyimpulkan bahwa Raja Hantu Senming menggunakan momen ketika kristal sumber laut mati meledak untuk melakukan semacam teknik rahasia luar angkasa atau harta karun luar angkasa dan pergi dari sini. Bukankah orang ini takut ditelan oleh turbulensi aliran ruang angkasa dan dibuang selamanya ke dalam turbulensi aliran ruang angkasa? Gumam penguasa makam kematian tampak kaget sekaligus marah. Selain itu, kekuatan yang diciptakan oleh ledakan kristal sumber laut mati sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa menggunakan metode luar angkasa untuk melarikan diri selama ledakan?
Pikir penguasa makam kematian tidak dapat memahaminya. Aku tidak percaya. Kemana kamu bisa melarikan diri? Jika kamu bisa melarikan diri, bisakah istana raja hantumu melarikan diri juga? Ucap penguasa makam kematian dengan hati-hati menjelajahi sekeliling, dan setelah menemukan bahwa raja hantu Senming memang hilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh, dan aura menakjubkan menyapu segala arah, mengguncang dunia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang dalam sekejap, dia bergegas menuju istana Raja Hantu. Untuk sesaat, punggung Bukit Guiwei, yang semula penuh aura pembunuh, menjadi tenang dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tuan Muda Chen, penguasa makam kematian akhirnya pergi. Dalam kehampaan di luar punggung Bukit Guiwei, leluhur Wan Guming diam-diam muncul. Sosok Qin Chen juga muncul di sebelah Wan Gumingzu, dia melihat ke tempat penguasa makam kematian menghilang. Matanya berkedip, tapi dia tidak mengikutinya. Meskipun penguasa makam kematian terluka dalam pertempuran sebelumnya, asal-usul intinya tidak rusak, dan pertempuran sebelumnya juga membuat Qin Chen memahami betapa kuatnya penguasa makam kematian dan yang lainnya. Terlalu banyak pergerakan di sini, dan dia khawatir beritanya sudah tersebar ke seluruh penjuru tanah terbengkalai. Mungkin banyak pemilik kawasan terlarang yang sudah menerima kabar tersebut. Jika dia mengambil inisiatif melawan penguasa makam kematian, alangkah baiknya jika dia berhasil membunuhnya. Jika dia gagal dan penguasa makam kematian melarikan diri, maka semua pengaturan sebelumnya akan sia-sia. Pertama, kumpulkan sumber kekuatan aturan di sini. Ucap Qin Chen berbalik dan dengan cepat bergegas menuju tempat orang-orang kuat yang jatuh itu. Dengan aura mengerikan yang melonjak, Qin Chen dengan cepat berjalan di antara sumber dao yang rusak, menggabungkan sumber aturan ke dalam dunia kekacauan untuk menyelesaikan jalan dari dunia kekacauan. Agar tidak menyebabkan terlalu banyak perubahan, Qin Chen hanya mengekstraksi kekuatan aturan dari sumber ini untuk melengkapi aturan dunia kekacauan, alih-alih menyerap semua sumber yang rusak. Bagaimanapun, sumber yang rusak ini tidak banyak membantu Qin Chen saat ini, alasan mengapa mereka diserap hanya untuk melengkapi peraturan dan ketentuan. Ketika Qin Chen sedang mengumpulkan sumber aturan, Wan Gumingzu melihat ke dalam punggung Bukit Guiwei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan Muda Chen, Raja Hantu berani menggunakan momen ketika sumber kristal laut mati. Meledak membuka saluran luar angkasa untuk melarikan diri, sungguh gila." Ucap leluhur Wan Guming menggelengkan kepalanya. Sarana pelarian luar angkasa tidak dapat digunakan kapanpun. Adapun situasi sebelumnya, jika Anda tidak berhati-hati, Raja Hantu Senming akan ditelan oleh turbulensi luar angkasa yang hebat dan diasingkan dalam turbulensi luar angkasa. Bahkan dengan tingkat budidaya Raja Hantu Senming yang begitu tinggi, sulit untuk bertahan hidup dalam aliran ruang yang bergejolak. Ini adalah sarana mempertaruhkan nyawa seseorang. Di sampingnya, Qin Chen tersenyum lembut, dia secara alami merasakan fluktuasi ruang, dan tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, apakah Raja Hantu Senming punya cara yang lebih baik untuk melarikan diri? Mendengar ini, Wan Gumingzu mengangguk. Memang benar, dalam situasi sebelumnya, itu adalah solusi terbaik untuk Raja Hantu Senming. Wan Gumingzu memandang Qin Chen dan dia berkata, "Sayang sekali, Tuan Chen, Anda telah bekerja keras dan kalah. Bagian dari Laut Mati kini telah jatuh ke tangan Raja Hantu Senming. Begitu pihak lain bisa bertahan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, yang setara dengan membina musuh yang tangguh. Rencana Anda kali ini benar-benar sebuah kesalahan." Ucap Wan Gumingzu terlihat jelek, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Air laut mati sangat berharga, dan tidak ada bagian yang boleh diremehkan. Qin Chen meminta Jenderal Makam Ming Yan untuk maju, dan juga kehilangan sebagian dari air laut mati. Lebih penting lagi, ini memungkinkan Raja Hantu Senming memiliki kendali peluang, dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Qin Chen mengangkat tangannya dan mengumpulkan aturan terakhir, lalu berkata dengan kilatan cahaya di matanya, "Siapa bilang Raja Hantu Senming bisa bertahan?" Leluhur Wan Guming tercengang. "Apa maksud Tuan Muda Chen?" Ucap Wan Guminggu bertanya dengan ragu. Qin Chen melihat dengan dingin dan berkata dengan tenang, "Semua yang Anda tebak benar, kecuali satu hal, yaitu target saya. Hanya ada satu orang, Raja Hantu Senming, dan kali ini, dia akan mati." Mata Qin Chen berubah menjadi cahaya dingin. "Tapi bukankah dia sudah melarikan diri?" Ucap Wan Gumingzu mau tidak mau berkata. "Melarikan diri?" Ucap Qin Chen tersenyum, "Di mana dia bisa melarikan diri di depanku?" Qin Chen mengulurkan tangannya, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya.
Dia menutup matanya dan langsung mengaktifkan kekuatan menakjubkan laut mati di pedang karat misterius. Aura tak terlihat meresap ke udara dari pedang karat misterius. Aura ini adalah kekuatan inti dari niat membunuh laut mati, mengaktifkan aura pembunuh ke segala arah. Dan di antara alis Qin Chen, pupil tak terlihat terbuka, dan dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat di kehampaan. Dia memiliki mata air laut mati dan memahami sebagian dari niat membunuh di laut mati. Dia dapat dengan mudah merasakan ke arah mana di dunia ini terdapat niat membunuh dari laut mati. Selama Raja Hantu Senming masih membawa air laut mati bersamanya, dia tidak akan bisa melarikan diri persepsinya. Apa menurutmu dia meninggalkan air laut mati hanya untuk membiarkan Raja Hantu Senming disalahkan? Di bawah persepsi gila Qin Chen, mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dan tatapannya tiba-tiba melihat ke suatu tempat jauh di barat daya. Ya, di sana, samar-samar dia merasakan nafas laut mati. Saat berikutnya, Qin Chen mengambil langkah maju dan tiba-tiba bergegas menuju kehampaan, menghilang antara langit dan bumi dalam sekejap. Dalam kehampaan, leluhur Wan Guming yang tinggal di sana benar-benar tercengang. Apakah Tuan Chen menemukan jejak Raja Hantu Senming? Bagaimana bisa? Artinya laut mati. Mungkinkah? Tiba-tiba, memikirkan tindakan Qin Chen sebelumnya, Wan Gumingzu terkejut. Mungkinkah air laut mati sengaja ditinggalkan oleh Tuan Chen kepada Raja Hantu Senming untuk dilacak saat ini? Apakah dia sudah memperkirakan situasi saat ini? Bukankah ini, perhitungannya terlalu dalam? Mata Wan Gumingzu melebar dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Wan Gu, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Kenapa kamu tidak ke sini saja? Dari kejauhan terdengar suara dingin yang membawa ketidakpuasan. Ucap Wan Gumingzu begitu bersemangat sehingga dia tidak lagi berani mengabaikannya, dan buru-buru menindaklanjutinya. Pada saat ini, di tempat terpencil dan rahasia di tanah terlantar, kehampaan tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh dalam keadaan berantakan jatuh dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras, mengeluarkan suara yang tumpul. Begitu sosok ini jatuh, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam, wajahnya pucat dan lemah, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Ahem, Lord Reaper, bajingan, jika aku selamat kali ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Ucap sosok yang berantakan ini berdiri dengan susah payah dan mengucapkan kutukan yang keji, seolah menuangkan seluruh air sungai Styx tidak mampu menghilangkan kebencian di hatinya. Sosok tersebut tak lain adalah Raja Hantu Senming yang melarikan diri dari punggung Bukit Guiwei dengan panik. Kali ini, jika aku tidak memiliki kristal sumber laut mati dan jimat sumber luar angkasa yang kudapat dari reruntuhan laut mati, aku akan benar-benar mati di tangan penguasa makam kematian. Gumam Raja Hantu Senming batuk 2 suap darah lagi, merasa lemas, seolah-olah dia menderita penyakit serius. Tentu saja yang terpenting saya menguasai air laut mati. Gumam Raja Hantu Senming punya pemikiran di benaknya. Sebuah sungai gelap muncul di sampingnya, mengalir perlahan, memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Melihat kekuatan sungai yang panjang ini, Raja Hantu Senming menunjukkan kepanikan dan kegembiraan di dalam hatinya. Kali ini, meski saya terluka parah, saya tidak sengaja mendapatkan air laut mati. Saya akan mendapat keuntungan dibandingkan yang lain pada perjalanan berikutnya ke kawasan terlarang laut mati. Meski tubuhnya berlumuran darah dan terluka parah, Raja Hantu Senming merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Saat ini ia hanya menguasai sebagian air laut mati, ketika ia memulihkan budidayanya, pulih dari luka-lukanya, dan menguasai sepenuhnya air laut mati, seberapa jauh ia akan berkembang. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada penguasa semua area terlarang di tanah terlantar tersebut. Tempat ini belum aman, aku perlu mencari tempat lain. Gumam Raja Hantu Senming melihat sekeliling dengan hati-hati dan merenung sejenak. Dengan kekejaman penguasa makam kematian, dia tidak akan pernah melepaskanku dengan mudah. Dia pasti akan mencari kemana-mana dan bahkan kembali ke istana Raja Hantuku. Pikir Raja Hantu Senming dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul bahwa penguasa makam kematian tidak akan pernah membiarkannya aman. Kembali ke istana Raja Hantu, mungkin ada penyergapan di jalan. Prioritas utama adalah memperbaiki cederanya. Untuk mencegah penguasa makam kematian menemukan tempat ini berdasarkan beberapa petunjuk, Raja Hantu Senming dengan cepat menempatkan beberapa jejak di sini, berpura-pura telah pergi dari sini, dan kemudian dengan cepat menyelinap ke kedalaman tanah di sini. 1000 meter, 10.000 meter, 100.000 meter, bawah tanah tempat terbengkalai dipenuhi dengan batu cair yang mengerikan.
Semakin dalam Anda pergi, semakin besar tekanannya. Bahkan yang transenden dan kuat pun tidak bisa masuk terlalu dalam. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dihancurkan oleh tekanan bawah tanah yang mengerikan. Namun Raja Hantu Mori Ming terus turun ke bawah, dan akhirnya menemukan sebuah gua perlindungan hampir 100.000 mil di bawah tanah, memasukinya, dan dengan cepat menetapkan serangkaian batasan untuk menyembunyikan dirinya di dalamnya. Raja Hantu Senming mula-mula mengerahkan air laut mati untuk membasuh seluruh tubuhnya, lalu duduk bersila dan mengangguk puas. Saat Raja Hantu Senming sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, di tempat terbengkalai, berita tentang pertempuran antara Raja Hantu Senming dan penguasa makam kematian di punggung Bukit Guiwei juga menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan segera diteruskan kembali ke kota di inti tanah terbengkalai. Ketika berita itu datang, seluruh kota terbengkalai itu langsung terguncang. Dalam sekejap, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh tanah terlantar, berpusat di kota terlantar. Di istana kuno di tanah terlantar, sosok yang diselimuti energi hitam tak berujung tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, sekelilingnya dipenuhi dengan energi suram, seperti lautan luas yang mengalir ke arahnya, mengalir ke segala arah. Raja Hantu Senming dicurigai mengendalikan kekuatan air laut mati. Kawasan terlarang laut mati akan segera dibuka. Kita harus mencari tahu, kata sosok itu mengambil langkah maju, dan aura mengerikan naik ke langit dari istana kuno, dengan cepat menghilang, dan bergegas menuju istana Raja Hantu. Di ngarai suram lainnya, ini adalah area terlarang di lembah jiwa yang hilang. Saudara Senming tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mengontrol kekuatan air laut mati, ucap seorang lelaki tua yang juga memancarkan aura mengerikan, dengan nyala api samar yang terpancar dari matanya, bergoyang dan menghilang tanpa jejak. Di atas puncak gunung gelap gulita yang mencapai langit di tanah terlantar, disinilah kawasan terlarang Gunung Kongming berada. Hahaha, penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming bertarung sampai mati. Zona terlarang laut mati akan segera dibuka. Apakah ada rahasia? Tawa keras terdengar, dan kemudian cahaya ajaib melonjak ke langit, berubah menjadi lautan energi sihir yang luas yang menutupi langit dan melonjak keluar. Dalam sekejap, pemilik banyak area terlarang di seluruh tanah terlantar disiagakan dan dilarikan ke istana Raja Hantu. Bukankah akan sangat membosankan jika kita tidak menyaksikan acara sebesar itu? Tentu saja tidak semua pemilik kawasan terlarang akan pergi ke sana. Ada juga beberapa pemilik kawasan terlarang yang tidak tergerak. Mereka hanya mengutus anak buahnya untuk menyelidiki dan memerintahkan agar keberadaan Raja Hantu Senming harus ditemukan. Untuk sementara, seluruh tanah terlantar mencari Raja Hantu yang terluka parah. Bagaimanapun, dia menyimpan rahasia air laut mati. Siapa yang tidak ingin mengetahuinya? Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, Raja Hantu Senming berada di bawah tanah di tempat terpencil dan tersembunyi di tanah terlantar, mempraktikkan penyembuhan. Lagi pula, tanah terlantar itu terlalu luas. Seberapa sulit menemukan pemilik kawasan terlarang yang sengaja disembunyikan. Dan saat ini, di kehampaan suatu tempat di tanah terlantar, dua aliran cahaya terbang dengan cepat. Itu adalah Qin Chen dan Wan Gu Mingsu. Tuan Muda Chen, bisakah Anda benar-benar menemukan jejak Raja Hantu Senming? Ucap Wan Gu Mingsu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Mengapa saya tidak bisa merasakan apapun di dunia ini? Saya tidak dapat menemukan Raja Hantu Senming, apakah saya mengajak Anda hanya untuk jalan-jalan? Ucap Qin Chen melirik leluhur Wan Gu Ming dengan ringan. Dia membuka alis dan matanya, terus-menerus merasakan lokasi energi mati di depannya. Wan Gu Mingsu tiba-tiba tersedak oleh kata-katanya dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Wan Gu, bukankah kamu hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa? Sekarang kekuatan yang dapat diaktifkan oleh sisa jiwamu sangatlah lemah. Saat bertemu dengan penguasa area terlarang, mungkin sulit untuk menyelamatkan hidupmu di tempat yang terbengkalai ini. Apakah kamu tidak ingin meningkatkan dirimu sendiri? Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Tuan Chen, bawahan ini juga ingin meningkatkan dirinya, tetapi sekarang dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Untuk memulihkannya, tidak mungkin tanpa objek dunia bawah yang terbaik. Bagaimana harta karun seperti itu bisa begitu mudah ditemukan? Ucap leluhur Wan Gu Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Memulihkan jiwa yang tersisa sangatlah sulit, jika kaisar masih ada, dan dilengkapi dengan harta jiwa dewa tingkat atas, hal itu mungkin saja terjadi, jika tidak, akan sulit untuk mencapai langit. Bagaimana jika Raja Hantu Senming memberikannya padamu? Kata Qin Chen tiba-tiba. Tuan Muda Chen,
apakah Anda akan memberi saya sumber jiwa Raja Hantu Senming? Ucap Wan Gumingzu terkejut, merenung sejenak, dan berkata, Raja Hantu Senming telah melampaui alam abadi. Jika saya dapat melahap sumber jiwanya, meskipun sisa jiwa saya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, itu seharusnya dapat memulihkan hampir 10% kekuatan jiwa saya. Apa? Hanya 10%? Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika saya memberi Anda tubuh Raja Hantu Senming? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Memasuki tubuh. Ucap Wan Gumingzu mengerutkan kening, Tuan Chen, apakah Anda ingin bawahan Anda merebut tubuh Raja Hantu Senming? Tidak. Raja Hantu Senming sangat lemah, bukankah ini kerugian besar bagi bawahan Anda? Setelah memasuki tubuh fisik, jika ruh dan jiwa menyatu sempurna, maka tubuh fisik Raja Hantu Senming akan menjadi tubuh fisiknya. Sejujurnya, leluhur Wan Guming sedikit jijik. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, ini tidak berarti kamu akan menjadi master secara permanen. Itu hanya akan memberi makan jiwamu dengan lautan jiwanya, dan kamu akan menggunakan tubuhnya untuk memulihkan kekuatan bertarung tertentu. Jika tidak, dengan budidayamu saat ini, juga sia-sia. Ucap Qin Chen melirik Wan Gumingzu dan sangat lugas. Wajah Wan Gumingzu memerah dan dia hampir mengucapkan kata-kata makian. Sebelum pikiran di benaknya berhenti, leluhur Wan Guming tiba-tiba berhenti ketika dia merasakan aura di tubuh Qin Chen. Memang benar dia sedikit tidak puas sekarang, lagi pula dia hanyalah sisa jiwa dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Jika saya mengambil alih Raja Hantu Senming dan memberi bawahan Anda waktu untuk pulih ke puncaknya, itu seharusnya memiliki 30% kekuatan tempurnya. Ucap Wan Gumingzu berpikir dengan hati-hati dan sampai pada suatu kesimpulan. Hanya 30%, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Wan Gumingzu buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, bawahan ini adalah. Ceritakan padaku poin pentingnya, ucap Qin Chen langsung menyela. 30% kekuatan tempur sudah cukup banyak. Ucap leluhur Wan Guming berkata dengan marah, pangkalan budidaya Raja Hantu Senming terlalu lemah. Alasan mengapa saya dapat memulihkan 30% adalah karena tulang mengkilap Wan Ming. Selain itu, selain dari yang lainnya, atribut kekuatan tempur 30% terlalu lemah, dan sama sekali tidak ada masalah dalam melawan penguasa makam kematian-kematian dalam kejayaannya. Oh, ketika Qin Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak melirik Wan Gumingzu. Jika demikian, maka kekuatan leluhur Wan Guming memang tidak lemah saat itu. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin memberikan Raja Hantu Senming itu kepada bawahan Anda? Pada saat ini, leluhur Wan Guming merasa sedikit bersemangat. Meskipun tingkat budidaya Raja Hantu Senming tidak tinggi, sangat tidak nyaman baginya karena tidak memiliki tubuh fisik selama bertahun-tahun. Jika dia dapat mengambil alih Raja Hantu Senming dan menggunakan jiwanya untuk memberi makan dirinya sendiri, selain itu dari hal lain akan memberikan efek perbaikan pada jiwa yang tersisa. Diam, ucap Qin Chen berbicara dengan dingin dan langsung menyela Wan Gumingzu. Namun pikiran spiritual muncul di hatinya. Kalau memang bisa pulih 30%, memang patut dicoba. Kamu yang bilang iya, dan kamu yang bilang tidak. Paling buruk, kalau aku tidak memberikannya padamu, apa salahnya? Wan Gumingzu merasa sedih di hatinya. Namun, kecepatan terbangnya meningkat, dan dia mengikutinya dari dekat, dan sosoknya jauh lebih ringan. Setelah beberapa saat, di kehampaan tempat Raja Hantu Senming jatuh sebelumnya, pada titik tertentu, dua sosok tiba-tiba muncul. Salah satunya seorang pemuda berwajah dingin, sederhana dan bersahaja, meskipun berjalan di dunia bawah, ia tidak mencolok, seolah-olah ia telah menyatu dengan jalan langit dan bumi. Di sebelahnya, ada tengkorak kristal mengambang, dikelilingi aura gelap, yang sekilas terlihat luar biasa. Itu adalah Qin Chen dan Wan Gumingzu. Tuan Muda Chen, apakah Raja Hantu Senming ada di sini? Ucap Wan Gumingzu melihat sekeliling dan menjadi sangat aktif, mencari dengan cepat. Terlepas dari apakah Qin Chen memberikannya pada akhirnya, dia setidaknya memiliki secercah harapan. Jejak nafas jiwa dewa yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara dan menyatu ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, Wan Gumingzu menunjukkan ekspresi terkejut, Tuan Chen, memang ada sedikit fluktuasi spasial di sini. Meskipun sangat halus, ini jelas merupakan fluktuasi spasial terbaik. Ucap Wan Gumingzu sangat bersemangat. Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat lebih dekat, dan berkata dengan suara yang dalam, tempat ini seharusnya menjadi adegan pertama setelah Raja Hantu Senming melarikan diri dari punggung Bukit Guiwei.
Apa? Adegan pertama, ucap Wan Gu Mingzu mengerutkan kening, Tuan Muda Chen, meskipun ada jejak fluktuasi ruang di sini, Raja Hantu Senming pasti tidak tinggal di sini terlalu lama karena kewaspadaannya. Sekarang, ada banyak sekali jejak titik kepergian Tao berbeda arah, bagaimana cara melacaknya? Dalam sekejap, Wan Gu Mingzu merasakan beberapa jejak kepergian, yang membuat hatinya tenggelam. Saat ini, leluhur Wan Gu Ming sangat cemas, dia sudah menganggap Raja Hantu Senming sebagai sesuatu di sakunya, dan dia bahkan lebih gugup daripada Qin Chen. Beberapa jejak ke arah berbeda. Ucap Qin Chen merasakan dengan hati-hati bahwa memang ada beberapa jejak yang menunjuk ke arah berbeda di sekitarnya. Tuan Chen, masing-masing jejak ini mungkin benar. Pasti akan terlambat untuk mencarinya satu persatu. Mengapa Anda dan saya tidak bertindak sendiri-sendiri? Kita akan mengirimkan pesan ketika kita menemukannya. Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru. Ucap Qin Chen mendengus dingin dan mengerutkan kening. Sebuah pupil tiba-tiba muncul di antara alisnya, menatap ke segala arah. Tiba-tiba, dia seperti merasakan sesuatu dan melihat ke arah kakinya. Saat berikutnya, Qin Chen tersenyum. Jauh di dalam tanah, dia samar-samar merasakan niat membunuh yang samar-samar dari laut mati. Ikut denganku. Dengan teriakan pelan, Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba menukik ke tanah. Wan Gu Mingzu juga buru-buru mengikutinya. Jauh di bawah tanah, Raja Hantu Senming sedang berlatih bersila, dengan jejak kekuatan mengelilingi tubuhnya, membentuk Senming Qi yang mengerikan, memperbaiki tubuh dan jiwanya. Namun, kekuatan seperti itu hampir tidak pernah lolos, semuanya terhalang oleh air laut mati dan kekuatan terlarang di sekitarnya, dan dunia luar tidak dapat merasakannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, ditambah dengan isolasi seperti itu, bahkan orang kuat yang telah mencapai puncak transendensi tingkat ketiga mungkin tidak dapat merasakan aura Raja Hantu Senming. Namun, pada saat ini, tidak jauh dari Raja Hantu Senming, dua sosok tiba-tiba muncul dengan tenang, dan mata mereka tertuju pada Raja Hantu Senming di kejauhan. Ini benar-benar di sini. Ucap Qin Chen tersenyum, dengan cahaya dingin di matanya. Raja Hantu Senming ini sangat pandai membuat beberapa jejak kepergiannya, namun tubuhnya berada ribuan mil jauhnya di bawah tanah. Jika dia tidak bisa merasakan aura niat membunuh dari air laut mati, dia mungkin tidak bisa menemukan jejak Raja Hantu Senming. Tuan Muda Chen, orang ini benar-benar bersembunyi di sini, saya hampir tertipu olehnya. Ucap Wan Gu Mingzu memandang Qin Chen dengan penuh semangat, matanya berbinar, dan berkata lagi, Tuan Muda Chen, sementara Raja Hantu Senming terluka parah, ayo naik dan hancurkan dia sekarang, tanpa memberinya kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Leluhur Wan Gu Ming tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dia menggerakkan tubuhnya dan tidak sabar untuk bergegas membunuhnya. Jangan khawatir, ucap Qin Chen meliriknya dengan dingin, ikuti perintahku. Qin Chen menyelinap masuk dengan hati-hati dan secara bertahap mendekati Raja Hantu Senming. Setelah mendengar ini, Wan Gu Mingzu hanya bisa berhenti dan mengikuti Qin Chen lebih dekat. Pada saat ini, di dalam gua, Raja Hantu Senming benar-benar memejamkan mata dan berlatih. Aliran nafas Dao Senming mengalir ke tubuhnya, terus-menerus memperbaiki berbagai luka di tubuhnya. Penguasa makam kematian ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar melukaiku dengan sangat parah. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Merasakan tubuh dan asal yang sedikit diperbaiki, wajah Raja Hantu Senming muram, dan hatinya penuh amarah. Kali ini lukanya terlalu serius, tidak hanya fisiknya yang rusak, namun jiwanya juga mengalami pukulan yang sangat hebat hingga bisa dikatakan penuh dengan bekas luka. Wajah Raja Hantu Senming sangat jelek. Setelah proses penyembuhan ini, ia sudah mengetahui kondisi fisiknya, jiwanya rusak, asal-usulnya rusak, dan tubuhnya rusak. Tidak peduli yang mana, tidak mudah disembuhkan dan membutuhkan energi yang sangat besar. Ini bukan apa-apa, kuncinya adalah waktu. Sekarang tinggal kurang dari 3 bulan hingga zona terlarang laut mati dibuka. Jika dia tidak dapat pulih dari luka-lukanya sebelum zona terlarang laut mati dibuka, dia mungkin mendapat masalah. Tanah terlarang di laut mati penuh dengan bahaya. Hanya dengan memulihkan semua budidayanya, dia dapat yakin bahwa dia dapat bertahan hidup di kedalaman laut mati. Namun, sekarang penguasa makam kematian pasti akan mengawasiku di istana Raja Hantu. Begitu aku kembali, aku akan ditemukan olehnya. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Raja Hantu Senming tampak jelek. Mari perbaiki lukanya sebanyak mungkin dulu.
Gumam Raja Hantu Moriming berkata dalam hati dan perlahan menutup matanya. Namun, saat dia menutup matanya, perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Tanda-tanda krisis ini, dengan denyutnya, membuat hatinya tiba-tiba terkejut. Di saat yang sama, kekuatan tak kasat mata, seperti gelembung mimpi, langsung menyelimuti kehampaan tak berujung di sekitarnya. Raja Hantu Senming terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Aura kegelapan yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti lautan luas, menyapu habis-habisan. Pertama kali merasakan krisis, ia langsung melepaskan domain hutannya, dengan cepat berusaha menutupi kekosongan dalam radius ribuan mil. Namun, saat domain hutannya dilepaskan, dia tiba-tiba merasa bahwa kehampaan itu seperti rawa yang mengeras. Penyebaran domain hutannya di dalam kehampaan itu seperti kura-kura yang merayap, dan itu benar-benar mengeluarkan bunyi klik ke depan. Mungkinkah penguasa makam kematian ada di sini untuk membunuhnya? Pada saat ini, Raja Hantu Senming sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan jiwanya. Dia berhasil bersembunyi di sini, bagaimana penguasa makam kematian mengetahui lokasinya. Namun, ketika dia dengan hati-hati merasakan aura domain yang menyelimutinya, Raja Hantu Senming terkejut, karena aura ini benar-benar berbeda dari domain kematian penguasa makam kematian, dan itu adalah aura domain unik lainnya. Hahaha, Tuan Raja Hantu Senming memang sangat kuat. Dia terluka parah dan masih bisa merasakan tindakan tuan muda ini. Saya sangat mengaguminya. Suara gemuruh yang agak muda bergema di antara langit dan bumi, dengan sedikit ejekan dan datang entah dari mana. Siapa? Ucap Raja Hantu Senming berteriak dengan marah, dan langsung meninju ke arah tempat suara itu bergema. Kekosongan itu langsung merobek jurang yang menakjubkan, meledakkan retakan besar di tanah, tapi tidak ada apa-apa di depannya, tidak ada seorang pun sama sekali. Begini cara Raja Hantu Senming menyapa tamu. Terdengar tawa lagi, dan Raja Hantu Senming segera melihat sesosok tubuh perlahan muncul tidak jauh dari sana. Sosok ini masih sangat muda, dengan wajah tegas, dan berdiri dengan tenang. Dari kejauhan, dia menatapnya dengan setengah tersenyum, dengan tatapan mata seperti melihat domba di talenan. Penampilan seperti itu membuat Raja Hantu Senming sangat tidak nyaman. Siapa kamu? Ucap Raja Hantu Senming, pupilnya menyusut karena dia belum pernah melihat orang di depannya sebelumnya. Kapan master seperti itu muncul lagi di tanah terlantar? Dia berteriak keras, tetapi kesadarannya dengan cepat menyebar, ingin melihat apakah ada orang lain di sekitarnya. Ketika dia melihatnya, dia merasa sedikit lega, karena jauh di bawah tanah, kecuali orang di depannya, tidak ada orang lain. Tidak ada jejak nafas lainnya. Setidaknya, tidak ada aura penguasa makam kematian. Sebagian besar nafas Raja Hantu Senming di dalam hatinya langsung turun. Yang paling dia khawatirkan adalah penguasa makam kematian datang ke sini, dan ternyata bukan pemilik makam kematian, itu akan jauh lebih aman. Apakah kamu mencari penguasa makam kematian? Melihat Raja Hantu Senming melihat sekeliling, Qin Chen tidak bisa menahan senyum. Bagaimana kamu tahu? Ucap Raja Hantu Senming terkejut. Jangan khawatir tentang penguasa makam kematian, dia tidak akan menemukannya di sini. Ucap Qin Chen tersenyum, menatap mata Raja Hantu Senming dengan sedikit kegembiraan. Seorang Master Transcendent rangkap 3 dari area terlarang. Meskipun dia terluka parah, setidaknya dia lebih cocok untuk bertarung daripada leluhur Wan Guming yang berada dalam kondisi jiwa sebelumnya. Setelah akhirnya menerobos transendensi ganda, Qin Chen belum benar-benar bertarung melawan Master terbaik. Dengan kilatan tubuhnya, Qin Chen bergegas menuju Raja Hantu Senming tanpa ragu-ragu. Kekuatan tinju pembunuh luar angkasa yang mengerikan seperti gelombang besar dalam sekejap, menghancurkan lapisan kekosongan bawah tanah, dan langsung tiba di depan Raja Hantu Senming. Kamu, ucap Raja Hantu Senming tidak menyangka Qin Chen akan mengambil tindakan begitu dia mengatakannya, dia meraung dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat menjulang tinggi. Senming Qi yang mengerikan membubung ke langit dari tubuhnya. Pada saat ini, Raja Hantu Senming hampir tidak berani menahan apapun. Seperti burung yang ketakutan, dia segera melancarkan serangan terkuatnya. Energi hutan yang menakjubkan dengan cepat berkumpul, dikombinasikan dengan domain hutan di sekitar Raja Hantu Senming, dan berubah menjadi bayangan tinju gelap, yang langsung bertabrakan dengan serangan Qin Chen. Seperti komet yang menghantam bumi, dua kekuatan bertabrakan di kehampaan, dan gelombang kejut mengerikan yang tak terlukiskan berubah menjadi riak melingkar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, bebatuan tak berujung dalam radius 1000 mil berubah menjadi bubuk dan pecah, dan retakan seperti mulut bayi muncul di kehampaan.
Raja Hantu Senming hanya merasakan kekuatan mengerikan datang, menyebabkan dia mundur beberapa langkah di tempat. Dengan keras, batu bawah tanah di belakangnya langsung hancur. Di sisi berlawanan, Qin Chen hanya mengguncang tubuhnya, dan meskipun dampak mengerikan dari Raja Hantu Senming mengenai tubuhnya, seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak. Apakah ini kekuatan dari transendensi rangkap 3? Sepertinya hanya rata-rata, ucap Qin Chen tampak curiga. Kekuatan serangan Raja Hantu Senming ini jauh lebih lemah dari yang dia kira. Kamu, ucap Raja Hantu Senming tampak ketakutan dan marah. Kapan ada kucing atau anjing yang bisa membencinya? Jika dia tidak terluka parah, bagaimana dia bisa dipukul mundur dengan mudah? Siapa yang mulia? Tidak ada dendam antara Anda dan saya di masa lalu dan saat ini. Bagaimana denganmu hantu berkepala besar? Siapa bilang kita tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada dendam akhir-akhir ini? Ayo lagi, ucap Qin Chen tidak menunggu Raja Hantu Senming menyelesaikan kata-katanya sebelum dia bergegas lagi. Qin Chen tidak menggunakan cara khusus apapun, dia hanya menggunakan tubuhnya dan kekuatan semua fenomena untuk melawan musuh dan membuktikan perbedaan antara dirinya dan transendensi rangkap 3. Kekuatan Dewa Vientian. Di sisi berlawanan, Raja Hantu Senming juga merasakan aura detasemen ganda di tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pria di depannya sebenarnya menggunakan kekuatan transendensi tingkat kedua untuk menghadapinya, ini hanyalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. Kamu ingin mati? Sambil meraung, Raja Hantu Senming berubah menjadi bayangan gelap, meledak ke dalam kehampaan, dan datang langsung menemuinya. Raja Hantu Senming tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur dari situasi di depannya, begitu dia mundur, dia pasti akan diselimuti oleh momentum lawan dan jatuh ke dalam krisis. Dalam sekejap, Raja Hantu Senming dan Qin Chen berubah menjadi dua bayangan dan bertabrakan satu sama lain. Raungan yang menakjubkan terdengar di seluruh dunia. Qin Chen dan Raja Hantu Senming bertabrakan secara langsung. Dengan satu pukulan, Raja Hantu Senming mundur selangkah. Dengan dua pukulan, Raja Hantu Senming mundur selangkah. Dengan tiga pukulan, Raja Hantu Senming menahan rasa sakitnya dan tidak sabar untuk mundur. Dalam sekejap, Qin Chen bertukar ratusan pukulan dengan Raja Hantu Senming. Sejak awal, Raja Hantu Senming mundur selangkah, dan pada pukulan terakhir, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bola meriam, mundur ribuan kaki, baru setelah itu dia menstabilkan bentuk tubuhnya. Dengan letupan, Raja Hantu Senming membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Batu bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berubah menjadi bubuk oleh gelombang kejut, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu Dewa Vientian bisa begitu mengerikan sehingga bisa menahan kekuatan tatanan abadiku? Tidak mungkin, ucap Raja Hantu Senming mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan ngeri, tidak dapat mempercayai matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan segala fenomena yang muncul dari tubuh Qin Chen memang merupakan kekuatan Dewa Vientian dari transendensi tingkat kedua, tetapi doamin hutannya tidak dapat menghancurkan kekuatan segala fenomena ini. Ini hanyalah sebuah fantasi. Sepertinya kamu memang terluka parah dan membosankan, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia pikir Raja Hantu Senming ini memiliki beberapa kemampuan dan dapat menguji kekuatannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Qin Chen sangat kecewa. Apakah ini kekuatan alam tatanan abadi? Gumam Qin Chen hanya bisa menghubungkan ini dengan fakta bahwa Raja Hantu Senming sudah terluka parah. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu terus bermain, ucap Qin Chen mencibir dan berjalan langsung menuju Raja Hantu Senming selangkah demi selangkah. Aura mengerikan dari niat membunuh seperti lautan luas dalam sekejap, menyapu Raja Hantu Senming dengan gila-gilaan. Bagaimana aura pembunuh ini bisa begitu mengerikan? Gumam Raja Hantu Senming tampak ngeri, di bawah aura pembunuh, dia seperti perahu kecil di laut dengan angin kencang dan ombak besar, dan akan segera hancur kapan saja. Dibandingkan dengan niat membunuh, apakah kamu lebih baik dariku? Ucap Raja Hantu Senming meraung, hingga saat ini ia masih memiliki kartu truf yang belum ia gunakan. Sambil berteriak, aliran air laut yang gelap gulita dengan cepat muncul di sampingnya. Aliran air laut mati langsung melonjak dan berubah menjadi sungai panjang hitam pekat yang terus-menerus merobek kekosongan di sekitar. Niat membunuh laut mati yang mengerikan menyebar, mencoba merobek aura domain mengerikan yang mengelilinginya. Inilah kartu truf terbesar Raja Hantu Senming, ia menggunakan air laut mati untuk melarikan diri dari tangan penguasa makam kematian. Sekarang di saat kritis ini,
dia menunjukkannya lagi tanpa ragu-ragu. Namun yang membuatnya terkejut sekaligus marah adalah setelah air laut mati yang dikuasainya tersapu, ia tidak mampu dengan mudah merobek aura domain lawan, hanya membentuk lingkaran pertahanan unik di sekeliling tubuh dan tidak mampu menembus kekuatan tersebut. Bagaimana bisa? Dia terkejut. Kalian pasti tahu kalau teror niat membunuh yang terdapat di air laut mati bahkan bisa mengobrak-abrik domain kematian penguasa makam kematian. Namun bagaimana domain yang dibentuk oleh anak di hadapannya ini bisa begitu mengerikan? Tanpa diduga, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya. Haha, apakah ini kartu trufmu? Ucap Qin Chen terkekeh. Kamu, air laut mati, hancurkan. Teriak Raja Hantu Senming, wajahnya memerah, dan dia langsung mengaktifkan air laut mati dengan ekspresi garang. Dalam sekejap, air laut mati meledak dan melonjak langsung menuju Qin Chen. Yang membuat Raja Hantu Senming tidak bisa dipercaya adalah ketika dihadapkan pada dampak serangan air laut mati miliknya, orang di depannya tidak menghindar, namun justru membiarkan luasnya air laut mati menelannya seketika. Air laut mati yang tak berujung langsung menyelimuti Qin Chen dan langsung menyelimutinya ke dalam.